Turun, Jangan. turun. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Pa, Pa, aku mohon padamu. Mama sudah meninggal dunia. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Pa, aku mohon padamu, jangan kirim aku ke rumah sakit jiwa. Aku akan mati. Pa, aku mohon padamu, Pa. Lu Jingtang, aku akan jujur padamu. Dulu aku menikahi ibumu hanya demi kekuasaan keluargamu. Sekarang dia sudah mati. Kamu, wanita ini, harus menghilang dari hidup kami. Mulai hari ini, jangan biarkan wanita ini keluar dari rumah sakit jiwa sedikit pun. Pa, Pa, Pa. 3 tahun lalu, aku dikurung oleh ayah kandungku di rumah sakit jiwa dan hidupku dicuri oleh seorang anak tidak sah. Sejak saat itu, aku hanya punya satu tujuan dalam hidup, yaitu balas dendam dan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Mohon belas kasihan. Dasar bodoh, berani-beraninya mencari masalah dengan Kak Lu. Apa kamu tidak tahu Kak Lu selama 3 tahun ini sudah menaklukkan seluruh rumah sakit? Tidak ada yang bisa melawannya. Kak Lu, ada berita dari ibu kota. 3 hari lagi adik tiri Anda, Lu Linyan, akan menggantikan Anda untuk menikah dengan putra mahkota keluarga Sheng, Sheng Zhaoye. Lulinyan, oh Lulinyan, setelah lama mencuri barang-barangku, sudah waktunya dikembalikan. Kalau begitu, mari kita mulai dari putra mahkota keluarga Sheng ini. Semuanya, bawa perlengkapan kalian. Ikut aku gagalkan pernikahan ini. Selamat datang semuanya di pernikahan akbar keluarga Lu dan keluarga Sheng. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah pengantin wanita kita, Nona Lu Linyan, untuk memasuki ruangan. Kudengar pengantin wanita untuk pernikahan ini seharusnya adalah putri kandung keluarga Lu, Lu Jingtang. Lu Linyan ini hanyalah seorang putri haram. Lu Jingtang 3 tahun lalu telah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya secara alami jatuh ke tangan Lu Linyan. Kecuali Lu Jingtang datang ke pernikahan hari ini. Lu Jingtang, setelah hari ini aku akan resmi menggantikanmu menjadi menantu keluarga Sheng, wanita paling terhormat di seluruh ibu kota, objek yang membuat semua orang iri. Nona Lu Linyan, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Sheng Zhaoye? Aku bersedia. Aku menolak. Lu Jingtang, Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menggagalkan pernikahan. Aku datang untuk merebut pernikahan ini.
Sheng Zhaoye, benar? Aku akan memperkenalkan diri. Aku adalah tunanganmu yang sah, Lu Jingtang. Dari gadis Lu yang lemah dan terbuang, tiba-tiba berubah menjadi wanita gila yang merebut pernikahan, Lu Jingtang. Permainan apa yang ingin kamu mainkan? Itu tidak penting. Yang penting, hari ini pengantinmu, Sheng Zhaoye, hanyalah aku, Lu Jingtang. Untuk menjadi istriku, Sheng Zhaoye, tidak cukup hanya dengan bicara. Hati-hati. Lu Jingtang, kakak Zhaoye adalah pewaris keluarga Sheng. Orang terkaya. Kamu ini orang gila yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Masih berani bermimpi ingin mendapatkan keluarga Sheng. Sungguh mustahil. Lu Linyan, kamu menggunakan identitasku, merebut pertunanganku. Apa bedanya dengan tikus yang mencuri barang? Tidak. Tikus setidaknya tahu harus bersembunyi di lubang. Bagaimana kamu berani bertingkah di depan umum? Di hadapanku, pemilik aslinya. Kamu mengada-ada. Kamu berani memukulku, aku. Sebelum kamu bergerak, aku ingatkan kamu. Aku ini orang yang kurang waras. Kamu. Sheng Zhaoye, sekarang, apakah aku pantas menjadi istrimu? Kamu berani kabur bersamaku? Bermain kabur dari pernikahan? Baiklah. Selamat pagi, Tuan Muda, Nyonya. Benar-benar keluarga Sheng. Tidak hanya tempat tinggalnya yang luas dan nyaman, bahkan kesadaran akan pelayanan dari para staf di sini jauh lebih baik daripada perawat di rumah sakit jiwa. Bagus. Aku sangat puas. Ini adalah mahar untuk Nyonya keluarga Sheng. Untuk Nyonya keluarga Sheng. Mulai hari ini, semua ini menjadi milikmu. Kalau begitu, aku terima tanpa basa-basi. Sudah kubilang sebelumnya, pernikahan ini hanyalah untuk memberikan penjelasan kepada kedua keluarga. Setelah menikah, aku akan menghormatimu dan tidak akan mengganggu kebebasanmu. Dalam hal materi, aku bisa menjaminmu hidup berkecukupan. Tapi soal cinta, aku tidak bisa memberikannya padamu. kamu Jadi sayang, jangan terlalu berharap. Bagiku, kamu hanyalah semacam piala. Mulai sekarang bersikaplah baik sebagai pajangan. Jangan sampai mengganggu pemandangan mataku, mengerti? Kamu mau apa?
Aku punya satu kebingungan. Aku harap Nona Lu bisa menjawabnya. Katakan, Kenapa kamu ingin membatalkan pernikahan? itu tidak ada hubungannya denganmu, tapi ku dengar perebutan harta keluarga Sheng sudah dimulai. Tuan Sheng, kamu ingin menang atau ingin kalah? Sepertinya kita berdua sama-sama punya rahasia. Yang benar-benar punya rahasia adalah keluarga Lu, bukan aku. Bukankah kamu bagian dari keluarga Lu? Mereka tidak pantas menjadi keluargaku. Jadi, kamu kembali kali ini untuk balas dendam? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan membantumu merebut hak waris, dan kamu hanya perlu membantuku di saat genting. Bagaimana? Orang-orang di keluarga Sheng itu buas seperti serigala. Nona Lu, bagaimana kamu akan membantuku? Aku ini pasien kejiwaan. Siapapun yang membuatku kesal, aku akan kambuh. Bukankah itu akan sangat menyenangkan? Bagus. Sepakat. Kartu hitam ini kamu pakai untuk uang jajan. Aku terima. Lu Jingtang, ada berapa wajah yang kamu miliki? Hei, cari tahu tentang istriku itu, siapa dia sebenarnya? Dia terlihat lebih gila daripada orang sakit jiwa. Masuk. Selamat pagi Nyonya Muda. Hari ini adalah hari Anda pergi ke kediaman keluarga untuk bertemu para tetua keluarga Sheng. Kami sudah menyiapkan pakaian dan perhiasan. Silakan Anda pilih. Di mana Sheng Zhaoye? Tuan Muda dipanggil kembali ke kediaman keluarga sejak pagi-pagi sekali. Tuan Muda berpesan agar setelah Anda bangun, sopir akan mengantar Anda ke kediaman keluarga. Baiklah. Aku ganti pakaian sebentar lalu berangkat. Linyan, kamu akhirnya datang. Zihan. Hari ini adalah hari pertama kakakku dan kakak Zhaoye setelah menikah bertemu dengan mertua. Kedatanganku yang tiba-tiba ini, apakah tidak pantas? Tenang saja, bagiku, kamulah kakak ipar yang aku akui. Sedangkan Lu Jingtang itu, dia berani merebut tempatmu, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Pengantin wanita menemui mertuanya. Pengantin pria bahkan tidak menunjukkan batang hidungnya, hanya mengirim sopir untuk menjemput dan mengantar. Sepertinya, Tuan Muda tidak senang dengan pengantin wanita itu. Kakak Ye, mereka Berhenti. Ada apa? Tatapan wanita ini kenapa sangat menakutkan? Seperti kakak sepupu Zhaoye saat sedang marah. Ah, tidak mungkin. Wanita ini jelas-jelas orang yang kurang waras. Kamu adalah istri kakak sepupuku yang baru saja menikah. Sebelum kamu bertemu para tetua, aku punya beberapa aturan yang harus kuajarkan padamu. Hei, dasar gila. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Berani-beraninya mengabaikan aturan keluarga Sheng. Berani-beraninya mengabaikanku. Aturan keluarga Sheng. Aku tidak peduli aturan keluarga Sheng yang mana, tapi aturanku adalah siapa yang menggangguku, dia akan dipukul. Kamu. Karena aku sudah menikah dengan Sheng Zhaoye. Sebagai sepupunya, kamu seharusnya memanggilku apa?
Kamu mau aku memanggilmu kakak ipar perempuan? Mimpi saja. Panggil aku apa? Kenapa kalian semua hanya berdiri mematung? Cepat tangkap dia untukku. Panggil aku apa? Kak ipar perempuan. Anak baik, lain kali kalau bertemu denganku harus bersikap sopan. Si gila kecil ini ternyata punya kemampuan juga. Sampah tidak berguna. Maafkan aku, Zihan. Kalau bukan karena membantuku membalas dendam, kamu tidak akan merasa terhina oleh si gila ini. Tidak masalah, ini baru permulaan. Teh untuk upacara minum teh sudah aku siapkan. Si gila ini jangan harap bisa keluar dari keluarga Sheng sambil tertawa. Lu Jingtang, tunggu saja. Tanpa aku bertindak pun, aku tetap bisa membuatmu berlutut menangis memohon padaku. Sheng Zhaoye, kamu masih belum mau muncul? Pak, karena istri Zhaoye sudah tiba, mari kita mulai upacara minum tehnya. Lu Jingtang, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa memegang cangkir teh panas ini dengan stabil. Tuan Besar sangat menjunjung tinggi aturan. Jika teh pertama setelah masuk ke rumah ini sudah membuat malu besar, maka si gila ini bersama dengan keturunan Sheng Zhaoye di mata Tuan Besar benar-benar akan tamat. Minumlah tehnya, kakak ipar perempuan. Baiklah. Terima kasih adik ipar. Wajahku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Lu Jingtang, kamu gila. Aku memintamu menyajikan teh untuk kakek. Kamu malah menyiramkan air panas ke kepala Zihan. Kamu... Paman kedua, aku tidak sengaja memukulmu. Aku kira ada lalat yang berisik. Kamu... Sudah, apa-apaan ribut-ribut seperti ini. Dan kamu, Nona Lu, aku tidak peduli kamu benar-benar gila atau hanya pura-pura gila. Keluarga Sheng tidak bisa menerima cucu menantu yang sangat tidak tahu aturan sepertimu. Kak Ye, situasinya agak tidak terkendali. Kamu yakin tidak akan membantu istrimu yang malang? Keluarga Sheng adalah rawa-rawa yang kejam. Jika masalah sekecil ini tidak bisa diselesaikan, lebih baik dia tidak datang. Nona Besar, Lu, apa kamu tidak dengar kata kakek? Keluarga Sheng tidak menerima cucu menantu sepertimu. Lu Jingtang, meskipun kamu berhasil merayu kakak Zhaoye, memangnya kenapa? Ambang pintu keluarga Sheng, kamu tetap tidak bisa masuk. Lalu cucu menantu. Seperti apa yang kalian suka? Kamu hentikan, Pak. Lepaskan kakek. Apakah kalian suka yang anggun atau yang bersemangat? Hentikan. Lu Jingtang, kamu gila ya? Oh, jadi kalian tahu aku gila. Kalau begitu, kenapa kalian terus-menerus memancingku? Berani-beraninya kalian. Minggir, minggir. Pak. Kamu, apa maksudmu? Sesuai kata-kataku, kalian... Yang satu ingin aku dipermalukan dan dibatalkan pernikahannya hari ini. Yang satu ingin memberiku pelajaran. Yang satu ingin memanfaatkanku untuk mengendalikan Sheng Zhaoye. Dan yang satu sudah rabun, hanya tahu cara untuk bersikap angkuh dan melakukan hal-hal formalitas. Kamu. Karena kalian tidak ingin menghormati upacara minum teh, lebih baik kita tidak melakukannya. Kamu.
Kakak, jangan bertingkah gila. Perjodohanmu dengan kakak Zhaoye memang sudah kuno dan seharusnya sudah lama dihilangkan. Kamu tidak bisa hanya karena ingin masuk ke keluarga Sheng lalu terus mengejar kakak Zhaoye. Benar, dasar orang gila. Apa hakmu menikahi sepupuku? Apa hakmu menjadi nyonya muda keluarga Sheng? Nona besar Lu, jika kamu terus tidak tahu sopan santun dan bersikeras tinggal di keluarga Sheng, jangan salahkan keluarga Sheng jika kami bertindak keras. Baiklah. Jika kalian ingin membatalkan pernikahan, panggil Sheng Zhaoye kembali dan suruh dia mengatakannya sendiri padaku. Tuan muda tertua sudah tiba. Tuan muda besar telah tiba. Sepertinya kakak Zhaoye juga tidak mau menikah dengan orang gila ini. Dia datang untuk membatalkan pernikahan. Lu Jingtang, hari ini akan kubuat kamu merasakan diabaikan di depan umum dan dipermalukan. Kakak sepupu, orang gila ini, karena memiliki janji pernikahan denganmu, berani-beraninya mengamuk di rumah kita. Dia tidak hanya mempermalukan aku dan kakek di depan umum, tapi juga mencoba mengadu domba antara kamu dan ayahku, serta melanggar aturan keluarga Sheng. Kakak sepupu, cepat usir dia. Aku umumkan, mulai hari ini, Lu Jingtang adalah istriku. Perhiasan set ini adalah hadiah sambutan dari ibuku untuk menantunya. Dan semua sertifikat rumah ini, kunci mobil, dan kartu bank adalah hadiah sambutanku untuk istriku. Tuan muda bahkan memberikan pusaka yang ditinggalkan oleh nyonya kepada nyonya muda ini. Sepertinya tuan muda kita sangat menghargai nyonya muda. Kakak Zhaoye berbuat sangat baik kepada orang gila ini. Kenapa Zhaoye memilih dia? Kenapa harus gadis gila ini? Semua hadiah ini, kalau ditotal bernilai puluhan miliar rupiah. Kakak sepupu, dia tidak seharga itu. Lu Jingtang, kamu memukulku lagi. Memang kamu pantas dipukul. Tidak menghormati orang tua dan tidak tahu sopan santun. Kakak sepupu, lihat dia. Sebagai kakak ipar sepupumu, apakah salah kalau dia mengajarimu etika? Tidak salah. Kalau tidak salah, kenapa kamu tidak minta maaf? Aku? Maafkan aku, kakak ipar sepupu. Tidak apa-apa. Tapi lain kali kamu bertemu denganku. Jika kamu masih tidak sopan, aku akan memukulmu lagi. Ya. Ayo, sudah larut, kita naik ke atas dan istirahat. Penampilanku hari ini cukup bagus kan? Kesepakatan kita bisa dimulai sekarang? Penampilan hari ini cukup bagus kan? Perjanjian kita sudah bisa berlaku? Bagaimana jika aku bilang tidak? Kalau kamu bilang tidak, aku akan membunuhmu. Kuharap kerjasama kita ke depannya menyenangkan. Kamar tidur ini milikku hari ini. Kamu tidur di kamar lain. Sepertinya hari ini tidak bisa. Aku peringatkan kamu, meskipun kita adalah pasangan yang sah. Tetapi jika kamu berani berpikir macam-macam, aku tetap akan membunuhmu. Ini adalah rumah leluhur. Jika hari ini kita tidur terpisah, pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Sebaiknya hindari masalah yang tidak perlu. Lagi pula aku tidak tertarik padamu. Sebaiknya memang begitu. Halo, Nanxing. Saudaraku, kamu benar-benar diam-diam menghanyutkan dan menggemparkan. Berita tentang kamu yang menggagalkan pernikahan telah menyebar ke seluruh internet. Aku sangat mengagumimu. Apa ada pergerakan dari pihak keluarga Lu? Ayah tiri dan ibu tirimu yang sampah itu tampaknya tidak ada pergerakan. Namun, aku sedang melihat Lu Linyan sekarang. Dia sedang menari panas dengan dua pria.
Bagus. Kirimkan alamatnya padaku. Sudah saatnya memberinya hadiah besar. Saudaraku, aku juga melihat suamimu. Halo? Kenapa dimatikan? Sudahlah. Nanti kalau bertemu, seharusnya tidak ada masalah, kan? Mau makan malam, aku akan membawakannya sebentar lagi. Tidak perlu, sudah tidur. Katakan apa yang sudah kamu temukan. Kakak ipar, 3 tahun lalu didiagnosis menderita penyakit mental yang parah, lalu oleh keluarganya dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa, tapi rumah sakit itu merekam penjahat psikopat paling berbahaya dan paling gila di seluruh negeri. Setiap tahun ada banyak korban jiwa. Apalagi? Ada lagi? Tidak ada yang berani macam-macam dengan kakak ipar di sana. Dia baru berusia 18 tahun saat dikirim oleh keluarga Lu, tapi dia bisa bertahan di sarang para penjahat. Sepertinya ada hal yang lebih menarik. Terus selidiki, aku ingin tahu semua yang dia alami selama 3 tahun ini. Siap laksanakan, Kak. Tapi Kak Ye, bolehkah aku pergi bermain sebentar? Kurasa malam ini banyak wanita cantik juga. Pergilah. Baiklah. Terima kasih, Kak Ye. Aku datang. Ajak aku juga. Kak Ye, aku sepertinya melihat kakak ipar, pakaiannya sangat seksi. Bukan dia, dia sudah tidur. Linyan, 3 tahun lalu kamu memprovokasi ayah bajingan untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa. Malam ini aku akan menagih bunganya. 3, 2, 1. Jingtang. Siapa yang berani memukulku? Nona cantik ini, bagaimana bisa dipukul sampai matanya bengkak seperti rakun? Lucu sekali. Bukankah ini Nona dari keluarga Lu yang gagal menikah? Nona kedua Lu, Lulinyan? Aku berani bertaruh. Berita utama yang akan menjadi topik hangat besok, pasti tentang Nona kedua Lu. Siapa yang melakukannya? Apa yang kalian rekam? Jangan ada yang merekam. Matikan ponsel kalian. Kakak Zhao Ye, tolong aku. Minggir. Lu Jingtang, kenapa kamu lagi? Lu Linyan, berani merebut priaku. Kamu sudah bosan hidup ya? Jangan bergerak, hati-hati dengan pecahan kaca itu, nanti bisa mengenai matamu. Kali ini aku akan melepaskanmu, tapi jika ada lain waktu, pecahan kaca ini akan menembus kepalamu. Dasar gila, Papa tidak akan membiarkanmu lolos. Kakak Zhao Ye. Saat memukul anjing kita harus melihat siapa pemiliknya. Nona muda kedua Lu, jika ada ketidakpuasan, apapun mengenai tindakan istriku hari ini, bisa meminta ayahmu untuk datang mencariku kapan saja di keluarga Sheng. Aku akan menunggu dengan senang hati. Aku juga penasaran, apakah ayahmu punya nyali untuk berani melawanku? Kakak Zhao Ye. Sudah cukup bermain, ayo pulang denganku.
Sheng Zhaoye, siapa anjingmu? Lu Jingtang, aku sudah memprovokasi begitu lama, tapi Kak Zhaoye tidak sampai membencimu. Tidak disangka, kamu malah mencari masalah sendiri. Kali ini, kamu pasti tamat. Lu Jingtang, aku bahkan belum membahas tentang kamu yang membohongiku, tapi kamu sudah menyerang balik duluan. Lalu kenapa? Pulang. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Jika kamu berulah lagi, aku akan menciummu di depan umum. Brengsek. Sheng Zhaoye, kamu cari mati. Lu Jingtang, apa kamu cemburu ya? Hanya karena aku dan Lulinyan muncul di bar yang sama? Persetan dengan cemburu. Aku sarankan kamu sedikit menahan diri. Baik keluarga Sheng maupun diriku, Sheng Zhaoye, bukan orang yang bisa kamu manfaatkan. Aku marah hanya karena aku benci Lulinyan. Anjingku, meskipun dipukuli sampai mati dan dikubur, tidak akan kubiarkan dia memakannya. Siapa anjingmu? Kamu, Sheng Zhaoye, adalah anjingku. Dasar gila kamu. Sheng Zhaoye, bersikap manis. Kalau tidak, aku akan marah. Apalagi yang mau kamu lakukan? Bersikap manis. Lihat ke sini. Katakan kamu salah. Lu Jingtang, kamu tunggu saja. Tidak mau bilang ya. Hentikan. Katakan. Apa kamu salah? Aku salah. Salah apa? Dasar gila. Jangan kelewatan batas. Salah. Salah karena menciummu. Katakan bahwa setelah ini kamu akan patuh dan menuruti semua kata Lu Jingtang. Aku akan patuh setelah ini. Aku akan menuruti semua kata Lu Jingtang. Caramu diperlakukan barusan sudah kurekam semua. Kalau kamu tidak patuh lagi nanti, aku akan menyebarkannya biar semua orang melihatnya. Dasar Lu Jingtang licik. Kamu tunggu saja. Kamu ingin meminta maaf sekarang? Sudah terlambat. Kamu baru mau minta maaf sekarang? Sudah terlambat. Kamu terlalu berlebihan. Lusa temani aku pulang ke rumah orang tuaku. Jangan buat aku menunggu. Berhenti. Ada yang lain? Karena kita akan pulang ke rumah orang tuamu. Besok kita beli baju baru agar orang lain tidak berpikir aku tidak baik padamu. Gunakan saja kartuku. Ternyata kamu jauh lebih penurut. Tuan Sheng, istri Anda mengenakan pakaian ini sungguh sangat cantik. Reaksimu memuaskanku. Bayar yang ini saja. Besok aku akan menemanimu ke keluarga Lu. Kamu boleh menemaniku, tapi sebelumnya mari kita sepakati. Apapun yang kulakukan, kamu tidak boleh ikut campur, cukup perhatikan saja. Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Kalau aku memukul beberapa orang di keluarga Lu, bisakah kamu menyelesaikannya? Kamu harus percaya pada Sheng Zhaoye, kekuatan 3 kata ini.
Mama peluk. Orang ini, dia tahu apa yang kupikirkan. Ma, aku sudah kembali. Orang-orang yang menyita aset keluargamu ini akan kuhancurkan. Mereka satu persatu dan kubalaskan untukmu. Ada apa? Tang-Tang, apa yang kamu lakukan ini? Justru aku yang ingin bertanya padamu. Ada apa? Di mana papan nama kediaman Su? Lu Jingtang, apa penyakit mentalmu kambuh lagi? Keluarga Shu sudah lama bangkrut. Ini kediaman lu. Apa hakmu datang ke sini dan ikut campur? Menyingkirlah. Aku sedang bicara dengan Lu Yunchuan. Bukan urusanmu ikut campur. Orang gila. Ini kediaman lu, bukan kediaman Sheng. Bawa dia dan tahan dia. Ayo, tangkap dia dan jatuhkan. Pasti ada orang yang akan sial lagi. Sungguh gila. Hanya sampah-sampah ini. Lain kali jangan keluar lagi, mempermalukan diri sendiri. Ayah, orang gila ini. Sok jagoan karena punya sedikit kemampuan bertarung, datang ke rumah kita dan pamer kekuatan. Cepat suruh orang tangkap dia, masukkan dia ke rumah sakit jiwa, jangan pernah keluar lagi. Lu Jingtang, kamu di pernikahan Yan Er merebut suaminya, lalu kamu berulang kali mencarinya masalah, tidak minta maaf itu tidak masalah, tapi kamu malah berani memukul orang? Siapa yang merebut barang siapa? Apa kamu tidak tahu dalam hati kecilmu? Lu Yunchuan, kamu seorang pria yang naik jabatan karena menikah dengan keluarga kaya, pria parasit yang menggelapkan aset mamaku. Apa hakmu mengaturku? Anak durhaka, tutup mulutmu. Keluarga ini tidak menyambutmu, pergi dari sini. Kalianlah yang seharusnya pergi. Saat mamaku meninggal, seluruh dunia tahu dia meninggalkan seluruh harta warisan padaku. Dulu saat aku tidak ada, kamu merebutnya. Sekarang aku sudah kembali, kembalikan semua yang kamu telan bersama bunga dan pokoknya. Tang-Tang, Papa tahu kamu menderita, tapi usiamu masih terlalu muda. Papa takut kamu akan ditipu orang lain. Biarkan Papa terus menyimpannya untukmu. Jangan bilang kamu papaku. Kamu tidak pantas. 15 tahun lalu, setelah mamaku baru saja meninggal, kamu tanpa menunggu lama membawa wanita lain dan anak haramnya ke rumah. Saat aku baru saja dewasa, kamu membuangku ke rumah sakit jiwa. Ketika kamu ingin menyingkirkanku, kenapa kamu tidak bilang kamu papaku? Yang bukan istri sah dan tidak dicintai yang disebut orang ketiga. Papaku dan mamaku adalah pasangan kekasih. Mamamu yang orang ketiga. Coba kamu menghina mamaku sekali lagi. Kamu gila. Seharusnya dulu, kamu tetap dikurung di rumah sakit jiwa. Dulu kalian berkomplot, ingin memasukkanku ke rumah sakit jiwa, ingin menghilangkan masalah selamanya. Ya, sayang sekali, nyawaku panjang. Lu Jingtang, kamu anak durhaka. Kalau berani, hancurkan aku. Kalau begitu mari kita lihat saja nanti. 3 hari lagi, jika aku tidak melihat sertifikat properti rumah lu dan uangku 120 triliun rupiah, seluruh keluargamu bersiaplah untuk dimakamkan bersama. Kamu.
Kamu pikir kamu bisa melawanku? Jika butuh bantuan, katakan saja. Jangan sungkan. Sekarang, arahkan mobil ke Lu Yunchuan. Tabrak dia. Baik. Papa, Suamiku, apa kamu baik-baik saja? Lu Jingtang, dasar kamu gila? Apa kamu benar-benar ingin menabrak papa kandungmu sendiri? Aku ini tidak suka melihat orang lain lebih gila dariku. Ini hanya memberimu sedikit saran kecil. Anak tidak tahu diri ini, dia harus diberi pelajaran. Apa kamu puas dengan penampilanku hari ini? Lumayan. Kenapa? Kamu mau aku memujimu? Tidak perlu. Beberapa hari ini aku tidak akan pulang karena ada urusan. Mobil ini kuserahkan padamu. Kebetulan aku butuh mobil. Terima kasih. Apa kamu tidak penasaran? Apa yang akan kulakukan? Tidak tertarik. Tang-tang, gawat, semuanya heboh. Cepat, lihat trending. Presiden hiburan Wildfire, Sheng Dashao, bersama artis paling populer di perusahaannya, Jiang Yuying, terlihat di Hotel Gexiangla. Dasar bajingan, permainannya licik juga. Kak Ye, kenapa kamu masih bisa duduk diam? Sekarang di internet beredar rumor bahwa kamu dengan si Jiang Yuying itu sudah berguling di ranjang yang sama. Kalau kakak ipar sampai tahu soal ini, bukankah dia akan memotongmu jadi 8 bagian, lalu melemparmu ke anjing? Tentang dia mencariku. Aku sudah 3 hari tidak pulang. Dia sama sekali tidak bersuara. Jadi sebenarnya dia sama sekali tidak peduli apakah kamu punya wanita di luar atau tidak. Jelas sekali, di hatinya memang tidak ada dirimu. Pergi. Aku tahu di dalam hati apakah dia menyukaiku atau tidak. Tak perlu kamu banyak bicara. Baik, tapi aku dengar kakak ipar mungkin sedang ada masalah. Dia ada masalah. Apa hubungannya denganku? Tak ada hubungan, justru lebih baik. Aku dengar Lu Yunchuan, demi memperebutkan harta warisan kakak ipar, merekrut sekelompok preman, berniat memberi pelajaran pada kakak ipar. Selidiki segera, sebenarnya di mana Lu Jingtang berada. Katakan saja, kamu mau apa? Jalankan mobilnya. Lu Yunchuan yang mengirim kalian kan? Berani mencoba pembunuhan di jalan raya? Nyali kalian besar juga. Apa kalian tidak takut mendekam di penjara seumur hidup ya? Pisau sudah di leher, tapi tangannya tidak gemetar sedikit pun. Hebat. Nona cantik,
kamu begitu memikat. Bagaimana kalau kita cari tempat sepi? Dan kamu layani kakak dengan baik? Aku ingatkan kamu. Sekarang giliranmu yang harus memohon padaku. Agar aku memberimu jalan keluar. Maksudmu apa? Aku peringatkan kamu, nyawamu saat ini ada di tanganku. Apa Lu Yunchuan tidak memberitahumu? Yang dia suruh kalian bunuh adalah orang gila. Hentikan mobilnya. Aku bilang hentikan mobilnya, sialan. Tidak perlu dicari, aku sudah menemukannya. Kali ini mainnya nekat sekali. Berhenti. Berhenti, berhenti. Cantik, permainannya sudah selesai. Kamu mau apa? Kamu mau membunuh kami? Ada masalah? Ya ampun, kamu sudah seperti leluhurku. Cukup. Kamu mau mati tapi aku tidak. Berhenti, cepat berhenti. Jangan takut. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke jalan. Cepat berhenti. Hanya dengan tatapan mata dia bisa mengerti maksudku. Sheng Zhaoye ini cukup menarik. Cukup gila, cukup kejam. Hanya orang seperti ini yang bisa bertahan hidup di keluarga Sheng. Sarang macan ini. Tolong aku. Cari beberapa orang yang cekatan. Siapkan 10 baskom darah babi. Siramkan ke villa baru Lu Yunchuan di tengah malam. Ingat, tulis di dinding dengan jelas, mencelakai putri kandungnya sendiri, merampas harta istri sahnya. Kejahatan yang tidak termaafkan akan dihukum petir dari langit. Baik. Aku akan biarkan papa mertua ini merasakan apa yang namanya reputasi hancur. Kalau begitu, selanjutnya, kita harus menyelesaikan urusan kita, kan? Kita? Nyonya Sheng, rumor di luar sana tentang aku yang memelihara wanita muda sudah tersebar luas? Aku tidak percaya kamu tidak tahu, kan? Tahu. Lalu kenapa? Lu Jingtang, aku adalah suamimu yang sah. Tidak bisakah kamu lebih memperhatikanku? Sheng Zhaoye, kita hanya pasangan kontrak. Jangan lupakan prinsip kita untuk tidak saling mencampuri. Meskipun hanya pasangan kontrak, kita tetap sah di mata hukum. Ah, kamu gila. Turunkan aku. Apa yang kamu lakukan? Ah, apa yang kamu lakukan? Kenapa gadis ini, dengan gerakan sekecil apapun bisa membuat hatiku gelisah? Mungkinkah aku sungguh? Pejamkan matamu dan istirahatlah. Harta yang kamu miliki itu tidak menarik perhatianku sama sekali. Soal dirimu, kamu penuh duri, aku semakin malas menyentuhmu. Kamu.
Jangan takut, aku di sini. Kenapa kamu sedekat ini denganku? Mau tidur? Kalau begitu tidur saja. Kamu yang bilang begitu. Sheng Zaoye, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kalau mau tidur, tidur saja? Diam, nikmati saja, jangan bicara. Lu Jingtang, kamu wanita ini, tanganmu terlalu kejam. Mau mencoba mencelakai suamimu, ya? Jelas-jelas kamu yang memulai duluan. Aku peringatkan kamu, lain kali, tanpa persetujuanku, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan langsung melumpuhkanmu. Jika aku menyentuhmu sekali lagi seumur hidupku ini, aku ini anjing. Hei, bicaralah baik-baik. Aku tidak akan mempermasalahkannya, bukankah begitu? Orang bijak menyelesaikan masalah dengan bicara, bukan kekerasan. Aku pergi duluan. Kabarnya, kepala keluarga Lu Yunchuan, akan mengadakan jamuan makan malam besok, di mana dia akan menyerahkan seluruh warisan mendiang istrinya, Xu Wangshu, kepada Lu Linyan. Lu Yunchuan, setelah gagal mengambil alih warisan ibuku secara pribadi, sekarang kamu ingin buru-buru menyelesaikannya. Sebelum ku bertindak, kamu sudah memindahkan warisan itu lebih dulu. Sepertinya sudah saatnya aku memberitahu kalian. Warisan ini sebenarnya milik siapa? Saat kamu diam, kamu lumayan cantik. Sheng Zaoye, apakah kamu sedang memujiku atau menghinaku? Jika kamu ingin dipukul, katakan saja terus terang. Lihat, begitu berbicara langsung mulai bertingkah agresif. Hanya aku yang tidak menganggapmu merepotkan. Terima kasih banyak ya. Hari ini aku ada urusan penting. Jadi aku akan keluar dulu. Sudah tahu Nyonya pergi kemana? Tuan Sheng, hari ini keluarga Lu akan mengadakan acara di Huangjue, memindahkan warisan ibu Nyonya kepada adik tiri Nyonya. Sepertinya Nyonya akan menghadiri pesta itu. Baik, sudah tahu. Siapkan mobil, kita juga pergi. Selamat malam, Tuan Sheng. Selamat malam, Nyonya. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pertemuan tahunan grup Lu dan pesta ulang tahun putriku. Aku mengumumkan putriku, Lu Linyan, akan mewarisi grup Lu dan seluruh warisan mendiang istriku akan diserahkan kepada putriku Lu Linyan. Tuan Lu ini sungguh baik sekali pada putrinya. Aku ingat warisan di tangan mendiang istri Tuan Lu mencapai puluhan miliar rupiah. Ini diberikan begitu saja. Hei. Linyan kami ini sangatlah pemberani. Aku harap kalian semua akan sering membantunya di kemudian hari. Tuan Lu benar-benar beruntung memiliki istri yang begitu berbudi dan putri yang begitu pemberani. Di hari yang begitu baik ini, kenapa aku tidak diundang? Di hari seindah ini, bagaimana bisa kamu tidak mengundangku? Lu Jingtang, Aku sudah beri kalian waktu 3 hari untuk mengembalikan warisan ibuku, tapi kalian malah ingin bertindak diam-diam. Benar-benar tidak menganggap kata-kataku penting. Astaga, Kak Ye, kakak ipar benar-benar ada di sini?
Dia tidak mungkin berniat sendirian merebut kembali warisan dari keluarga Lu. Jangan bicara, tonton saja pertunjukannya. Lihat apa rencana yang akan dilakukan si kecil ini. Siapa lagi ini? Kenapa tidak pernah dengar keluarga Lu punya putri lain? Semuanya, memang benar aku punya putri dari mendiang istriku. Setelah ibunya meninggal, dia menderita gangguan mental dan dikirim ke rumah sakit. Penipu di depan mata ini beberapa hari lalu merusak pesta, pertunangan Linian dan keluarga Sheng. Awalnya aku sudah berlapang dada memaafkannya, tapi tak kusangka dia berbuat onar sampai di sini. Tuan Lu sungguh pandai memutarbalikkan fakta. Rupanya, setelah aku gagal menuntut warisan ibuku, kamu langsung memikirkan rencana ini, menjadikan aku nona besar yang asli, sebagai penipu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Apa itu omong kosong? Semua lihat ini dan semuanya akan menjadi jelas. Ini adalah cap kekuasaan, putri sulung keluarga Su. Kabarnya, jika memiliki cap ini, dia bisa mewarisi semua kekayaan. Mungkinkah apa yang dikatakan wanita ini benar? Dia benar-benar putri sulung keluarga Lu? Dulu, aku sudah menggunakan segala cara, tapi tidak bisa memancing informasi dari wanita itu. Di mana letak cap warisan itu? Tidak kusangka, ternyata benar-benar ada pada wanita jahat ini. Sekarang, apa masih ada keraguan? Cap ini palsu. Semua orang hanya pernah mendengar tentang cap ini, tetapi siapa yang benar-benar pernah melihatnya? Menurutku, ini dipalsukan olehnya, ingin merebut kekuasaan, menguasai aset. Jelas sekali mereka ingin mencelakai ipar perempuan. Hei Kak Yeh, apa perlu aku maju dan memberi mereka pelajaran? Tunggu. Kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Lu Jingtang, aset-aset ini diberikan ayah kepadaku. Apa hubungannya denganmu dan ibu tirimu yang sudah meninggal itu? Sekarang capnya sudah pecah. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Kamu berani memukulku. Lu Linian, kesabaranku ada batasnya. Jika aku sekali lagi mendengar penghinaan terhadap ibuku keluar dari mulutmu, aku tidak keberatan membuatmu tutup mulut selamanya. Ma, tolong aku. Cepat lepaskan. Stempel itu hanya dikeluarkan agar kalian bisa melihatnya. Hari ini, aku tidak datang untuk berdebat dengan kalian. Lu Yunchuan, bukankah putri ini yang paling kamu pedulikan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Tukar warisan ibuku dengan wajah putrimu ini. Diam, kamu bahkan tidak bisa membuktikan identitasmu sendiri. Atas dasar apa kamu meminta seluruh warisan mendiang istriku? Aku sarankan kamu segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Tuan Lu, menurutku Anda terlalu baik hati membiarkan seorang penipu bertingkah semena-mena di pesta. Dia harus ditangkap. Benar sekali. Dasar orang gila yang muncul entah dari mana. Berani-beraninya mengaku sebagai siapapun. Tangkap dia, tangkap dia. Tangkap dia, tangkap. Tangkap dia. Kak Ye, mereka jelas-jelas ingin memangsa kakak ipar. Apakah aku perlu maju dan memberi mereka pelajaran? Tidak perlu. Jika masalah kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, bahkan jika dia masuk ke keluarga Sheng, dia akan dilahap sampai tidak tersisa remah tulang pun. Kamu benar-benar bisa menahan diri? Cepat tangkap dia. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kemunafikanmu. Pada akhirnya, kamu hanya tidak rela melepaskan warisan ibuku, bukan? Lu Yunchuan, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi sekarang, kesabaranku sudah habis. Jika tidak ingin lenyap di Yunchang, sekarang kalian bisa memohon ampun. Bicaramu sungguh besar. Memangnya kamu ini siapa? Membuat keluarga kami lenyap? Aku memang bukan siapa-siapa, tapi latar belakang di balikku, aku rasa orang-orang sepertimu tidak akan berani mengganggunya. Kak Ye, dia sepertinya akan menggunakan namamu untuk pamer kekuasaan. Dasar gila, sok pintar, berpikir bahwa menyebut namaku saja sudah cukup. Tanpa bukti atau saksi, bagaimana orang bisa percaya? Kamu pergi ke sana, cari waktu yang tepat dan bersaksi untuknya. Baik. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dia ini cuma pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Orang gila, apalagi yang bisa dia lakukan selain bicara omong kosong? Benar, menurutku, otaknya pasti mengalami delusi.
menganggap diri paling benar. Siapa dia memangnya? Berani-beraninya kalian bercanda tentang nyonya muda keluarga Sheng? Apa kalian sudah bosan hidup? Kakak ipar, apa kamu baik-baik saja? Ini teman Tuan Sheng. Wanita gila ini benar-benar nyonya muda keluarga Sheng. Tuan Sheng selalu kejam dan tegas, Sahih. Siapapun yang mengganggunya, bahkan hanya karena satu kalimat, dia bisa membuat kita benar-benar menghilang. Kakak Zhao Ye, mengapa dia membela wanita ini? Aku tidak suka acara perjamuan yang diadakan hari ini. Tolong tanyakan pada suamiku, apa yang harus dia lakukan. Kakak ipar, Kak Ye sudah bilang, perasaan kakak ipar adalah yang paling penting. Siapapun yang berani mengganggu kakak ipar, suruh mereka menghilang dari kota Yun. Kalau begitu, hancurkan saja perjamuan ini. Kak Ye, aku merekam aksi nyonya di pesta. Coba lihat. Tidak kusangka si gila kecil itu bisa bertindak elegan. Kak Ye sangat mengaguminya. Dasar bodoh, harus menggunakan cara yang rumit seperti ini untuk mempermainkan orang. Aku mengaguminya. Masih saja menyangkal, nyonya membawa nama keluarga Sheng. Dalam hati pasti senang sekali ya. Kirimkan semua video dan fotonya padaku. Baik, bos. Setelah terkirim, hapus semuanya dari ponselmu. Jangan sisakan satu foto pun. Oh. Ngomong-ngomong, di mana dia? Beberapa orang benar-benar beruntung. Meskipun sejahat apapun, selalu ada orang yang menyayanginya. Tidak sepertiku. Lu Jingtang, jalanmu masih panjang. Selamat ulang tahun yang ke-21. Lu Jingtang, pulang larut malam dan minum begitu banyak alkohol? Apakah kamu tidak sadar sudah punya suami? Hah? Si pemabuk kecil. Kamu siapa? Laki-lakimu. Kamu bilang kamu temanku. Kalau begitu bisakah kamu mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku? Aku pasanganmu. Tidak mau ya sudah.
Kamu ingin merayakan ulang tahun? Ya, Nyalakan. indah sekali. Keren kan? Ya, indah. Lu Jingtang, selama kamu patuh, tetap di sisiku, cukup penurut. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya. Sheng Zhaoye, sejak aku lahir, aku sudah mengerti satu hal. Mengandalkan orang lain tidak lebih baik daripada mengandalkan diri sendiri. Kamu tidak akan pernah mengerti prinsip ini. Tahukah kamu, bagaimana rasanya melihat kedua orang tua meninggal di depan matamu sendiri? Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil, meninggalkanku dengan sejumlah besar harta kekayaan yang membuat semua orang di keluarga Sheng mengincarnya. Tempat tinggalku hanya ada perhitungan dan bahaya. Satu langkah salah saja, artinya jurang yang dalam. Jika kamu takut, sekarang masih ada waktu untuk mundur. Takut? Aku ini sama sekali tidak tahu apa itu rasa takut. Lu Jingtang, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku sudah memberimu kesempatan. Setiap langkah di masa depan, kamu harus menempuhnya bersamaku. Kenapa aku merasa semakin dekat dengannya, semakin tidak jelas situasinya? Apa yang menarik dari orang sakit jiwa? Sepertiku baginya, Jingtang, akhirnya kamu menghubungiku. lama tak jumpa Paman Wu Feng. Setelah ibuku meninggal, hanya Paman, sahabat karibnya, yang masih mau melindungiku. Jika bukan karena bantuan Paman selama 3 tahun ini, mungkin sulit bagiku untuk bertahan hidup di rumah sakit jiwa. Ibumu adalah penyelamat hidupku. Ini semua sudah seharusnya kulakukan. Kamu menghubungiku kali ini. Jika ada yang bisa kubantu, katakan saja tanpa ragu. Setelah kekacauan yang kubuat di pesta warisan keluarga Lu, aku belum pernah keluar lagi. Aku ingin tahu apa perkembangan di keluarga Lu sekarang. Aku sudah mencari beberapa informasi. Lu Yunchuan menyebarkan isu bahwa di pesta perayaan warisan itu, kamulah yang bekerja sama dengan pengkhianat di sisi Sheng Zhaoye untuk membodohi semua orang. Wanita di sisi Sheng Zhaoye hanya ada Lu Linyan seorang. Mereka bahkan mengedit beberapa foto, akan kukirimkan kepadamu sekarang untuk dilihat. Sakit kepala. Pria bernama Sheng Zhaoye ini benar-benar menjadi penghalang besar dalam perjalanan balas dendamku. Padahal ini kesempatan bagus untuk membuat nama baik ibu dan anak keluarga Lu hancur berkeping-keping. Tapi sayangnya, gagal total. Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apa kamu perlu bantuanku untuk menghadapi keluarga Lu? Tidak perlu. Aku dengar Sheng Zhaoye paling benci wanita yang dibuat-buat. Adikku yang itu benar-benar munafik tingkat dewa. Kamu bermaksud
Menurutmu, jika aku meretas komputer Sheng Zhaoye dan di jadwalnya menambahkan agenda pertemuan dengan Lu Linyan, apa yang akan terjadi jika mereka berdua bertemu? Kamu mau memanfaatkan Sheng Zhaoye. Aduh, aku tahu batasan. Asal Sheng Zhaoye bertemu dengan Lu Linyan, keluarga Lu akan segera tamat. Selesai. Lu Linyan, aku sudah mengantarkan pria yang paling kamu inginkan, tepat di depan matamu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tuan muda Nyonya Sup sudah siap. Tuan Sheng, Nona Lu sudah datang. Lu Linyan termakan umpan. Nona Lu yang mana? Putri dari Tuan Lu Yunchuan, Nona Lu Linyan. Bagaimana dia tahu aku di sini? Katanya atas undangan Anda, saya sudah bertanya pada asisten. Asisten bilang bahwa di jadwal harian, komputer Anda memang ada agenda ini. Atas undanganku? Benar. Ada apa dengannya? Aku akan menemuinya. Dasar orang yang tidak punya hati. Kenapa tiba-tiba menghina orang? Kamu ingin bermain, ya? Baiklah. Aku akan meladenimu. Jangan-jangan dia tahu kalau aku pelakunya. Nyonya. Kak Zhaoye? Kak Zhaoye, kamu mengajakku bertemu hari ini. Dia benar-benar menggendongnya pergi. Tuan muda pergi sambil menggendong wanita lain. Lalu, bagaimana dengan nyonya kita? Bukankah Sheng Zhaoye sendiri yang bilang, dia paling benci wanita yang dibuat-buat. Tadi Lu Linyan sudah bersikap dibuat-buat seperti apa? Kenapa dia masih saja? Mulut pria, dasar pembohong. Di mulut bilang benci wanita green tea. Tapi kenyataannya mereka sudah terpikat pada perilaku seperti itu. Kali ini aku salah langkah. Aku sungguh beruntung bisa digendong oleh Sheng Zhaoye. Senangnya. Aduh, sakit Kak Zhaoye. Kenapa kamu menjatuhkanku? Aku kesakitan. Diam. Sampaikan perintah. Mulai sekarang Lu Linyan sama sekali tidak diizinkan menginjakkan kaki di kediaman keluarga Sheng. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Baik. Kak Zhaoye. Kak Zhaoye. Kakak Zhaoye, apa maksudmu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku peringatkan kamu, kalau kamu tidak mau mati, segera tinggalkan tempat ini. Dasar Lu Jingtang, kamu benar-benar nekat, berani memanfaatkanku,
kamu menyodorkanku wanita, ya? Dasar orang yang tak tahu diri. Kemari, cek apa yang dia lakukan. Baik. Bagaimana? Apakah dia sangat sedih? Dia pasti menyesal, kan? Setelah aku menjadi pelindung wanita lain, bagaimana kamu Lu Jingtang akan bersikap? Jawab. Nyonya tertidur. Apa katamu? Nyonya tertidur sambil duduk di depan pintu. Lu Jingtang, kamu tenang sekali? Masih bisa tidur? Sedang kambuh? Apa sebenarnya maksud pria ini? Jingtang, aku tidak tahu apa yang membuat Sheng Xiaoye merasa tertekan akhir-akhir ini. Dia bahkan membiarkan keluarga Lu mengaitkan namanya, tanpa memberikan klarifikasi apapun. Sekarang semua orang menganggap Lu Linyan benar-benar wanita Sheng Xiaoye. Keluarga Lu pun ikut naik statusnya. Kamu tahu berapa banyak perusahaan besar yang melobi Lu Yunchuan dalam semalam? Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Bahkan Sheng Xiaoye sekalipun. Jika dia benar-benar ingin menjadi pendukung keluarga Lu, aku akan merobohkan gunung ini. Aku tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan, jadi tidak ada yang perlu kutakutkan. Jingtang, Lagi pula, hubungan Lu Linyan dengan Sheng Xiaoye belum tentu membawa keberuntungan baginya. Sheng Xiaoye adalah orang yang kejam. Banyak orang yang ingin membunuhnya. Jika mereka tidak berhasil membunuhnya, membunuh Lu Linyan itu hal yang mudah, bukan? Linyan, siapa yang tidak tahu kalau kamu sekarang adalah wanita paling bahagia? Sheng Xiaoye itu, dia menikahi Lu Jingtang hanya untuk pajangan saja. Siapa yang tidak tahu bahwa orang yang paling dia cintai adalah kamu? Ma, itu belum seberapa, cepat atau lambat. Aku akan mengusir Lu Jingtang dari keluarga Sheng dan menjadi nyonya muda keluarga Sheng yang sah. Begitukah? Lu Jingtang, kenapa kamu ada di sini? Astaga, apa kamu sudah lihat berita terbaru? Berita utamanya adalah kisah cintaku dengan kakak Xiaoye. Sekarang semua orang yakin bahwa orang yang disukai kakak Xiaoye adalah aku, dan cepat atau lambat kamu akan diusir dari keluarga Sheng. Mari kita lihat saja. Kamu siapa? Lepaskan putriku. Kakak, wanita ini dia. Bawa mereka pergi. Apa yang kalian lakukan? Aku akan panggil polisi. Kalau kamu tidak melepaskannya, aku benar-benar akan panggil polisi. Kalau kamu mau mati, langsung saja panggil polisi. Hei, kalian tahu aku ini siapa? Aku ini wanitanya Xiaoye. Kalian berani menculikku? Kalau kamu bukan wanitanya Xiaoye, aku tidak akan menculikmu. Ternyata ini musuh Xiaoye. Aku tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Lepaskan aku. Kalau mau menculik-culik saja dia. Dasar gila. Tidak tahu diri, bawa mereka semua pergi. Jalan. Tuan Sheng, baru-baru ini drama cinta dan benci antara Anda dan kedua putri keluarga Lu telah membuat harga saham perusahaan naik turun. Ini berdampak buruk pada bisnis perusahaan. Sudah seminggu, Lu Jingtang bisa menahannya. Tidak ada satupun panggilan telepon dan tidak ada satupun permohonan ampun. Hei, kenapa kalian berdua bodoh? Tuan Wang ini adalah teman Tuan Muda Sheng. Cepat lepaskan dia.
Seseorang menculik Lulinyan di jalanan. Siapa? Saat menculik, kakak ipar juga ikut dibawa. Dasar si gila kecil, akhirnya dia akan menderita. Kamu tidak akan menyelamatkannya? Menurutmu, aku akan diancam. Demi dia, aku, Sheng Zaoye, akan diancam karena seorang wanita lelucon. Ada apa, Tuan Sheng? Tidak ada apa-apa. Seseorang yang menentangku, orang sombong itu, akhirnya akan mendapat akibatnya. Siapa yang begitu? Berani menyinggung Anda? Dia pantas mendapatkan balasan setimpal. Benar sekali. Aku ada urusan, rapat ditunda. Wang Chen, bawa orang-orang. Berani menyentuh orangku berarti mencari masalah. Jangan tangkap aku mohon kalian lepaskan aku. Berapapun uangnya akan kuberikan kepada kalian. Uang? Kami menculik wanitanya Sheng Zaoye. Menurutmu kami melakukan ini demi uang? Cepat. Aku bicara padamu. Apa kamu tidak tahu cara berjalan? Cepat jalan. Sisakan saja wanita milik Sheng Zaoye. Yang satunya lagi langsung laksanakan hukuman mati. Siap, jalan. Tidak heran, ada banyak jalan tetapi kamu tidak memilihnya. Malah memilih jalan ini. Ayo kita kirim kamu ke tujuan. Nyawaku, kamu masih belum bisa mengambilnya. Sialan, bos. Wanita ini sama sekali tidak merasakan sakit. Apa dia ini manusia? Tadi aku hanya bermain-main dengan kalian. Sekarang giliranku. Sekarang kamu bisa mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Ampun. Kami bisa melepaskanmu. Kalau dari awal setuju, bukankah lebih baik? Nona, kemampuanmu sungguh bagus. Aku mau pergi. Lalu, bagaimana dengan Lulinyan? Dia tidak ada hubungannya denganku. Kalian mau membunuh atau menculik, terserah saja. Aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun saat keluar. Soal ini kalian bisa tenang. Saat kami menangkapnya, kamu bersamanya. Bagaimana aku bisa tahu jika aku membiarkanmu pergi? Apa hubungan kalian berdua? Dan apa yang akan kamu lakukan setelah keluar? Jadi, kalian memang mau berkelahi? Bos, Sheng Zaoye datang. Nona, aku akui kamu punya kemampuan, tapi urusanku juga akan segera selesai. Begini, berikan aku sedikit waktu, setelah transaksi berhasil, aku akan segera mengantarmu keluar, bagaimana? Baiklah. Tuan Sheng, silakan masuk. Astaga, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sheng Zaoye yang begitu berkuasa di dunia bisnis selama bertahun-tahun ternyata adalah seorang pria yang sangat mencintai. Jika aku tahu ini lebih awal, seharusnya aku bertindak lebih cepat. Tuan Ling, satu kakimu sudah masuk kuburan. Masih saja memainkan hal ekstrem seperti penculikan. Itu tidak baik untuk jantung Anda. Sheng Zaoye, aku memiliki sedikit hubungan dengan orang tuamu. Menurut senioritas di kalangan kita, seharusnya kamu memanggilku paman. Darah yang pernah menempel di tanganku adalah darah orang-orang yang juga memiliki hubungan dengan orang tuaku. Kamu, Sheng Zaoye, aku tidak akan berbasa-basi lagi denganmu. Karena kamu datang mencariku, itu berarti kamu ingin bernegosiasi denganku. Berikan setengah aset keluarga Sheng kepadaku. Tuan Ling, Anda benar-benar serakah sekali. Apakah Anda sanggup menelannya? Sanggup atau tidak sanggup, kamu tidak perlu khawatir. Sebaiknya kalian khawatirkan wanita muda cantik yang rapuh yang ada di tanganku. Anak buahku sudah terbiasa bersikap kasar.
Jika terjadi sesuatu padanya, aduh. Bawa dia keluar. Dia tidak langsung menolak, apalagi dia sudah sampai di sini. Sheng Zahoye jelas peduli pada Lulinyan. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia datang dalam keadaan aman sentosa. Kakak Zaoye, selamatkan aku. Ada orang lain? Ada orang lain? Tuan Ling, saat kami menculik, Lulinyan memegang erat seseorang dan tidak mau melepaskannya. Untuk menghindari timbulnya masalah tambahan, kami membawanya sekalian. Wanita itu cukup terampil, dia orang yang sulit diatur. Di mana dia? Tuan Ling tenang saja, sudah dibereskan. Dibunuh? Memang dibunuh. Memang sudah dibunuh. Anak buahku bekerja dengan cekatan. Bagaimana cara membunuhnya? Satu akutan dan langsung tewas di tempat. Tuan Ling? Orang yang bahkan aku tidak tega menyentuhnya, orang yang berani menyentuhnya. Kamu dengan satu akutan, memotong lehernya untukku? Apa maksud ucapan ini? Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Kamu. Tuan Ling, bunuh dia untuk membalas dendam Tuan Ling. Bunuh semua orang yang tersisa untukku. Gawat. Siapa itu? Keluar. Kak Ye, gedungnya sudah kami kuasai. Ulah penculik. Bersandarlah padaku. Kakak tampan, tolong lepaskan ikatan tali ini dariku. Aku mohon padamu. Tuan Sheng, Rok ini, bukankah ini yang dipakai Lu Jingtang hari ini? Mungkinkah Sheng Zaoye bukan datang untuk menyelamatkanku, melainkan untuk menyelamatkan Lu Jingtang? Tidak, aku tidak percaya. Kakak Zaoye, kenapa bisa jadi begini? Tidak mungkin. Aku adalah wanita Sheng Zaoye. Kakak Zaoye datang untuk menyelamatkanku. Dia datang hanya untuk menyelamatkanku. Tunggu sebentar. Masih ada satu hal yang belum kulakukan. Apa itu? Meledakkan gedung. Wang Chen, ledakkan gedung itu. Bos, gedung itu sudah kami kuasai. Apakah... Si gila kecil terluka, aku sedang tidak enak badan. Baik. Kembang api ini indah sekali. Kamu menyukainya? Kamu menyebut ledakan sebagai kembang api, sungguh romantis. Hadiah permintaan maaf ini kuterima, si gila kecil. Ini semua adalah rencana licik Lu Jingtang. Gara-gara dia putriku diculik, dan sampai sekarang masih belum sadarkan diri. Wanita jahat ini sudah berhasil merapat ke keluarga Sheng yang berpengaruh. Akan sulit melawannya lagi nanti. Ayahku sendiri sedang berada di ambang kehancuran, tapi ternyata masih menyempatkan diri untuk melawanku. Sungguh menyentuh. Kamu yang membuat putriku koma. Kenapa kamu tidak mati saja? Jika kamu ingin mati, aku bisa mengirim kalian berdua, ibu dan anak, untuk berkumpul di sana. Tang-Tang, kalian berdua adalah anak kandungku. Kenapa kalian harus terus berseteru? Tidak bisakah kalian hidup rukun? Hidup rukun?
Kamu berharap aku berdamai dengan sampah yang merebut identitasku? Kamu ingin kami hidup rukun? Kamu benar-benar serakah, pantas saja. Lulinyan bisa kamu besarkan menjadi tidak tahu malu. Lu Jingtang, apakah begini caramu berbicara kepada ayahmu? Ayahku sudah lama meninggal saat dia selingkuh, memaksa ibuku melompat dari gedung, dan ketika dia sendiri memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Sekarang, kami hanyalah musuh. Meskipun kamu tidak mengakuinya, aku adalah ayah kandungmu. Itu fakta yang tidak bisa kamu ubah. Aku tahu, kamu begitu terburu-buru, ingin memperbaiki hubungan ayah dan anak ini, ingin mengikatku dengan ikatan darah. Itu pasti karena kamu tahu, Lulinyan tidak akan bangun kan? Jadi, kamu ingin menggunakan aku untuk menjilat keluarga Sheng, benar kan? Tang, kenapa kamu berpikir begitu? Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Dulu, saat mamamu meninggal, bahkan polisi menyimpulkan bahwa itu adalah bunuh diri. Sungguh tidak ada hubungannya dengan kami. Tutup mulutmu. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu? Tang, jangan bersikap kekanak-kanakan. Ingatan anak kecil selalu tidak jelas. Meskipun kamu membawanya ke pengadilan, itu tidak akan dianggap. Untuk apa kamu melakukan ini? Kalau begitu, kamu benar-benar percaya diri. Kamu tidak tahu kan? Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kalian. Mama menyiapkan kamera, ingin merekam semuanya, memberimu kejutan. Tetapi dia malah menemukan bukti perselingkuhanmu. Lu Yunchuan, apa kamu sudah ingat? Kamu menaruh racun di kue itu, menyebabkan kematian ibuku, dan membuatnya terpaksa mengalami depresi, lalu melompat dari gedung. Saat kamu buru-buru mengkremasinya, kamu pasti tidak tahu, dia sedang mengandung anakmu di perutnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bukankah kamu ingin aku melepaskan keluarga lu? Baiklah, hari ini aku juga membawa sepotong kue. Ayo kita makan bersama. Setelah memakan kue ini, aku akan mengakhiri dendam di antara kita. Tang, bisakah kamu lepaskan yang lain? Semua itu perbuatanku di masa lalu. Aku sendiri yang akan menanggung akibatnya. Itu sudah cukup. Meskipun kita semua mati, mamamu tidak akan bisa kembali. Tidak mungkin. Haruskah kamu sekurang ajar ini? Aku kurang ajar? Dibandingkan dengan kalian, ini belum seberapa. Nasib kalian sekarang adalah pembalasan yang pantas kalian dapatkan. Lu Jingtang, bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Aku tidak punya waktu untuk mengenang masa lalu bersama kalian. 1 porsi untuk setiap orang. Makanlah. Maka dendam kita akan hilang begitu saja. Kamu bertanya seberapa dalam cintaku. Seberapa banyak cintaku padamu, sayang, aku mencintaimu. Selamat hari jadi pernikahan. Bulan mewakili hatiku. Tang, papa salah? Papa tahu papa salah? Makan. Apa aku harus memaksamu? Semua ini sudah kusiapkan untukmu. Makan ini. Makan. Apa perlu aku menyuapimu secara langsung? Aku akan makan. Ma, seandainya dulu benar-benar ada kamera video, pasti bagus ya. Mama, apa Mama benar-benar akan memberikan perusahaan itu kepada Papa? Benar. Tang, kamu pegang ini. Setelah Papa pulang nanti, kita berdua akan memberikan kejutan. Ini, padanya. Mau? Nanti Mama suruh kamu keluar, baru kamu keluar ya. Baik.
Ma, sudah berakhir? Semuanya sudah berakhir. Aku sangat lelah. Aku ingin sekali tidur. Halo, Sheng Zaoye, aku diracuni. Bisakah kamu menjemputku pulang? kamu bilang apa? Aku bilang aku diracuni. Aku perlu dicuci perut, tolong aku. Aku ada di kamar 306 rumah sakit Shengxi. Aku merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Halo. Pergi ke rumah sakit Shengxi kamar 306, sekarang juga. Beritahu para tenaga medis itu, kalau orangnya tidak tertolong, aku akan menyeret mereka masuk liang lahat. Akan segera kuatur. Lu Jingtang, jangan lihat lagi. Sekarang tinggal kamu satu-satunya pewaris, sekarang sudah merasa makin hebat, bahkan sampai belajar mengakhiri hidup dengan racun. Aku sudah tahu semuanya. Tanpa berkedip, kamu menelan seluruh racunnya. Apakah kamu benar-benar ingin mengakhiri hidup? Tahu merasa dirimu punya 9 nyawa yang bisa dihambur-hamburkan? Bagaimana? Sekarang kamu bahkan tidak mau bicara denganku. Kupikir aku kebal terhadap racun, apalagi aku berada di rumah sakit. Hanya saja, aku tidak menyangka racunnya bekerja secepat ini. Kamu kebal terhadap racun? 3 tahun di rumah sakit jiwa, aku dipaksa minum banyak benda aneh-aneh. Orang lain semuanya meninggal, hanya aku yang masih hidup dengan baik. Jadi aku sungguh tidak ingin mencari kematian. Kalau tidak ada aku, kamu pasti sudah mati sekarang. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalau begitu, aku harus membalasmu dengan apa? Membalas? Itu tergantung apa yang kamu berikan. Aku tidak tahu apakah balasan ini bisa diterima. Lu Jingtang, kali ini aku benar-benar takut. Takut apa? Takut jadi janda? Takut. Jadi selanjutnya aku akan menjagamu dengan ketat. Sheng Zaoye, mamaku, selalu sangat percaya pada ayahku, tetapi pada akhirnya malah dikhianati oleh orang yang paling dekat dengannya, dan meninggal dengan cara mengenaskan. Apakah kamu akan menjadi orang yang bisa kupercayai? Begitu kondisi tubuhnya membaik, aku akan membawanya pulang. Keluarga Lu jatuh, kakek menyuruh kita pulang. Sepertinya dia ingin kita bercerai. Bagaimana menurutmu? Hadapi saja situasinya. Oh, Nona Lu sudah datang, silakan duduk. Aku kira keluarga Lu sudah habis semua dan kamu tidak berani datang. Kenapa tidak berani? Apa maksudmu, kakek? Kakek, untuk apa semua drama ini? Mari kita langsung saja, kamu ceraikan Nona Lu. Aku tidak setuju. Xiaoye, kakek akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kamu menceraikan Nona Lu, posisi pewaris ini masih akan menjadi milikmu. Kalau tidak... Pak, apakah benar ayah akan mengganti pewarisnya? Apakah itu sungguhan? Tentu saja sungguhan. Mau tanda tangan atau tidak? Ternyata mereka semua seperti binatang buas, termasuk Sheng Zaoye. Seharusnya aku sudah tahu wajah asli orang-orang ini sejak awal. Aku tidak akan bercerai. Aku juga sudah lama tidak ingin menjadi yang disebut pewaris ini. Kalau Nona Lu, jika Xiaoye bukan lagi pewaris keluarga Sheng, apakah kamu masih mau bersamanya? Kalau kakek, Anda benar-benar telah menyelidiki latar belakangku, maka Anda seharusnya tahu. Yang kulihat tidak pernah status pewaris keluarga Sheng.
Aku sangat menyukai cucu Anda. Aku bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah. Anak durhaka. Lu Jingtang, keluar kamu dari sini. Aku akan menanyakan yang terakhir kalinya, kamu mau menceraikannya atau tidak? Tidak. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu aku resmi mengumumkan akan mengeluarkan Sheng Zhaoye dari daftar pewaris. Kalian berdua keluar dari keluarga Sheng. Kalian berdua keluar dari keluarga Sheng. Baguslah. Kalau begitu Sheng Zhaoye akan kubawa pergi. Ayo. Kamu. Ini rumah Nyonya Sheng, ya? Benar. Dibeli dari hasil keuntungan bermain saham beberapa tahun lalu. Bagaimana? Apa ini terlalu kecil? 90 meter persegi, 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Bagus sekali. Sangat nyaman. Aku sangat suka. Urusanku sudah beres. Bagaimana dengan rencana balas dendammu? Aku sudah siap selama semua orang berkumpul, pesta macam apapun sama saja. Karena hasilnya akan sama. Ulang tahun Sheng Zhangguo sudah dekat. Iya. Tanpa pewaris sepertiku, Sheng Zhangguo pasti akan mengadakan pesta ulang tahun yang meriah. Kakek sekarang hanya bisa mengandalkannya. Aku pasti akan memberi mereka kejutan yang luar biasa. Kalau begitu, sudah disepakati. Aku mengerti perasaanmu. Semua dendam harus dituntaskan sendiri, baru bisa melegakan hati. Aku menunggu kabar baik darimu. Xiaoye sudah kembali. Zihan, cepat sapa. Pa, aku tidak mau. Istrinya sudah memukulku berkali-kali. Bagaimana kamu bicara seperti itu? Pak, Xiaoye sudah kembali. Sudah kembali? Aku kira kamu demi wanita itu sudah tidak peduli lagi pada keluarga ini. Ah, ayah, bagaimana ayah bicara seperti itu? Xiaoye bukan orang yang seperti itu. Aku akan bicara dengannya sebentar. Xiaoye, ikut aku. Sheng Zhengguo, kamu mau membicarakan apa denganku? Xiaoye, sudah lama sekali kamu tidak memanggilku paman kedua. Apa kamu masih ingat foto ini? Ini diambil saat ulang tahunmu yang ke-18. Untuk merayakan ulang tahunmu, aku dan orang tuamu mengajakmu bermain di taman hiburan seharian penuh. Aku dan orang tuamu mengajakmu, kami bermain, tertawa. Aku ingat, pada akhirnya akulah yang menggendongmu pulang. Sayangnya, orang tuamu dalam perjalanan pulang mengalami kecelakaan mobil. Tapi untungnya, kamu dan aku berada di mobil yang sama. Xiaoye, sudah bertahun-tahun berlalu, aku sangat merindukan ayahmu. Apa kamu juga merindukannya? Tentu saja. Paman kedua, apa paman ingin ikut menemaniku bersama orang tuaku? Lihat, kamu baru saja kembali. Kenapa aku menceritakan semua ini padamu? Ayahmu berpesan kepadaku di ranjang kematiannya untuk selalu menjagamu dengan baik. Aku takut suatu hari ketika aku pergi, aku tidak akan berani menemui mereka. Xiaoye, pulanglah dan tinggallah di rumah. Kita semua adalah keluarga, mari kita kembali seperti dulu ya. Aku hanya punya satu putri,
Mulai sekarang aku akan memperlakukanmu seperti putra kandungku sendiri. Di masa depan aku juga akan menyerahkan perusahaan kepadamu. Bagaimana? Xiao Ye, kenapa kamu tertawa? Paman kedua, apa benar paman akan menyerahkan perusahaan kepadaku? Tentu saja. Jika semua yang paman kedua katakan itu benar, maka kita bisa kembali seperti dulu. Tapi sekarang aku sudah menikah, lebih nyaman tinggal di luar. Baiklah, mulai sekarang kamu adalah penerusku di masa depan. Apapun yang kamu dan istrimu inginkan, katakan pada paman kedua. Paman kedua akan memenuhi semua keinginanmu. Xiao Ye, sudah lama paman kedua tidak melihatmu seberbahagia ini. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kita berdua masih bisa mengobrol seperti hari ini. Aku rasa kakak dan kakak ipar juga berharap kita rukun. Kamu masih berani menyebut ayah dan ibuku. Aku tidak akan melepaskanmu. Paman kedua, aku ada urusan lain. Aku harus menelepon. Baik. Paman akan menunggumu untuk makan bersama. Sudah waktunya, kirimkan bukti bahwa Sheng Zhengguo telah merencanakan kecelakaan mobil untuk membunuh kakak dan iparnya demi hak warisan ke internet. Baik, Tuan Sheng. Lalu, kirim juga ke internet bahwa Sheng Zihan adalah anak haram yang lahir dari perselingkuhan Sheng Zhengguo setelah dia menikah. Semua ini sudah berakhir. Xiao Ye sudah kembali. Kami menunggumu untuk membuka pesta. Suara apa itu? Kenapa ada mobil polisi datang? Sepertinya pesta ulang tahun paman kedua tidak akan jadi dilaksanakan. Sheng Zhaoye, apa yang kamu lakukan? Aku hanya memberikan catatan kriminal kalian kepada polisi. Sheng Zhaoye, kamu gila? Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Sheng? Orang keluarga Sheng telah menerima akibat dari perbuatan mereka. Aduh. Ada laporan bahwa keluarga Sheng terlibat dalam pembunuhan berencana. Sekarang mohon semuanya ikut kami untuk diinterogasi. Pak, ada apa? Sheng Zhaoye, mengapa kamu menghancurkan keluarga Sheng? Kenapa? Sejak kamu menyewa pembunuh untuk mengatur kecelakaan mobil itu, sejak kamu menyebabkan kematian ayah dan ibuku, sejak aku berusia 18 tahun. Bertahun-tahun ini, aku selalu menunggu hari ini. Kamu sudah tahu semuanya? Aku tidak bermaksud mencelakai mereka. Aku hanya ingin papamu cacat agar posisi pewaris diberikan padaku. Hanya itu saja. Kata-kata itu, simpan saja untuk kamu katakan pada polisi. Anak tertua dan istrinya tewas karena anak kedua. Pak. Xiao Ye, kakek tidak tahu apa-apa. Kembalilah. Aku akan memberikan segalanya milik keluarga Sheng padamu. Aku tidak akan kembali. Tidak akan pernah. Kamu. Bawa dia. Papa. Kakek. Sheng Zhaoye. Kenapa kamu ada di sini? Aku lihat di luar hujan, aku berpikir jika kamu kehujanan dan masuk angin, aku akan mengkhawatirkanmu. Kamu benar-benar mengkhawatirkanku? Iya. Sekarang aku mengkhawatirkanmu. Bagaimana ini? Aku senang sekali kamu mengkhawatirkanku. Ayo, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Mengapa kamu membawaku ke sini? Ini alma materku. Ini juga alma materku.
Benarkah? Ini juga alma matermu. Bukankah kamu bersekolah di luar negeri? Iya, aku hanya sekolah di sini selama 1 tahun. Kemudian orang tuaku mengalami kecelakaan mobil, lalu paman keduaku mengirimku ke luar negeri. Pantas saja. Aku selalu merasa pernah melihatmu di suatu tempat. Ternyata kita pernah bertemu sebelumnya. Sheng Zhaoye, jadi apakah kamu sudah mengenalku sejak dulu? Ya, kita tidak sekelas. Kamu sering melamun sambil melihat keluar jendela. Jadi aku mengenalimu. Aku tahu, kamu adalah tunanganku. Lalu kenapa kamu tidak datang mencariku saat itu? Itu salahku. Jika aku kembali lebih awal, aku akan tahu apa yang terjadi padamu. Aku akan tahu bahwa kamu dikirim ke rumah sakit jiwa oleh keluarga Lu. Ini semua salahku. Kamu juga selalu berada dalam kegelapan. Semua sudah berlalu. Kita bisa mengandalkan diri sendiri untuk keluar dari kegelapan. Itu saja sudah hebat. Kamu benar. Menurutmu, seperti apa aku saat di SMA? Saat itu, kamu sangat angkuh dan juga sangat narsis. Aku beri kamu kesempatan untuk mengatakannya lagi. Kamu adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Nyonya Sheng begitu antusias hari ini. Senang kan? Nanti aku akan sering membawamu kembali ke alma mater. Setelah kita punya anak, kita ajak dia juga. Kamu memang pandai merayu. Coba merayu lagi. Ini gantungan kunci bunga begonia milikku. Kenapa ada padamu? Ini dibuat langsung oleh ibuku untukku. Saat itu aku kira aku sudah menghilangkannya. Aku menangis lama sekali. Sebelum aku pergi ke luar negeri, aku ingin menyatakan perasaanku padamu. Tak disangka, di lapangan, aku menemukan gantungan kunci bunga begonia milikmu. Aku menyimpannya sampai sekarang. Oh, jadi kamu menyukaiku secara diam-diam. Iya. Saat pertama kali melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Lu Jingtang, aku akan menjadi orang di dunia ini yang paling mencintaimu. Hanya mencintaimu. Maukah kamu percaya padaku? Mamaku, karena mencintai seorang pria, dia kehilangan nyawanya. Aku tidak berani percaya pada cinta. Aku menutup diri. Tapi karena itu adalah kamu, Sheng Zhaoye, aku belajar merindu. Aku belajar mencintai seseorang. Kamu harus terus-menerus mencintaiku. Baiklah. Aku akan selalu mencintaimu